Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Kita nanti kesempatan kita akan mengupdate informasi terbaru ya terkait dengan PPDB Jatim khususnya di jenjang SMA ataupun SMK Negeri seprovinsi Jawa Timur tahun 2023. Di sini ada sedikit kabar baik teman-teman ya, ini bagi pemilik KK baru ya atau kartu keluarga yang mana ini mungkin diterbitkan ya di atas Juni 2022. Jadi ada KK baru yang diterbitkan di atas 19 Juni ya 2022 itu kemarin ya sempat tidak bisa digunakan. Artinya harus ada surat keterangan dari desa atau kelurahan yang menyatakan ya kenapa ini kakaknya baru. Nah, di kesempatan kali ini kita akan memberikan update terbarunya. Jadi bagi orang tua atau adik-adik yang kakaknya baru ya, kakaknya baru, dan ini tidak perlu lagi mencari surat keterangan dari desa atau kelurahan ya, tetapi harus memenuhi beberapa persyaratan. Ini sebelumnya banyak sekali yang menanyakan ya, ketika kakaknya baru ya ada barcode-nya. Ini apa harus upload kakak baru atau kakak lama atau SKD. Nah, itu mungkin ini juga banyak sekali pertanyaan terkait dengan kakak yang harus minimal 1 tahun ya. Nah, nanti kita akan update ya. Di sini juga kakak kurang dari 1 tahun pecah keluarga ya. Jadi harus surat pakai keterangan dari desa. Nah, nanti kita akan bahas ada informasi terbaru terkait dengan kakak yang kurang dari 1 tahun. Tapi seperti biasa kita ingatkan dulu ya, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Nah, bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiokade.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, untuk kakak baru ya yang terbit dari 2022 ke atas ya. Nah, di sini yang pertama kemarin sudah kita bahas ya. Jadi maksimal tanggal kakak itu berapa. Jadi nanti di kartu keluarga di sini ada ya dikeluarkan tanggal berapa ya. Misalkan ini kasih contoh 23 Mei 2023, ini masih new ya. Artinya ini bisa digunakan untuk mendaftar di PPDB Jatim ya, asalkan syaratnya yang pertama ini adalah kakaknya Jatim ya. Artinya kakaknya di Jawa Timur. Jadi mestikan baru tidak masalah. Yang kedua, di sini status anaknya ya. Tadi status anaknya di sini adalah anak kandung ya. Jadi statusnya ini adalah anak. Kalau statusnya anak berarti dia sebagai anak kandung ya. Biasanya ada status lainnya dan lain-lain. Nah, ini kalau seperti ini tidak apa-apa ya. Nah, ini tidak perlu mencari surat keterangan dari desa ya. Atau tidak perlu mencari surat dari keterangan ya yang menyatakan kakaknya baru itu karena apa ya. Kalau yang kemarin yaitu ini kan ada informasi ya bahwa memang kakak yang diterbitkan paling singkat 1 tahun ya sebelum tanggal pendaftaran 19 Juni ya. Nah, ini maksimalkan 19 Juni 2022. Jadi yang terbit di atas itu ya, nah dia harus meminta ya, harus ada meminta ini ya. Jadi kakak baru karena sesuatu hal yaitu harus dilampiri dengan surat keterangan dari RT atau RW dan kepala kepala desa atau lurah setempat sesuai dengan kartu baru. Nah, ini harus ada penjelasannya ya. Misalkan ada penambahan atau pengurangan, misalkan pindah rumah ya. Di sini kalau penambahan atau pengurangan harus menyatakan ya bahwa siswa tersebut itu sudah masuk di KK tahun berapa. Terus yang kedua, kalau pindah rumah di sini harus menyatakan bahwa yang bersangkutan itu adalah sebagai anak kandung. Nah, atau mungkin kemarin ada contohnya seperti ini ya. Jadi kemarin banyak sekali yang minta ke desa ya. Nah, minta ke desa terkait dengan penjelasan kenapa kakaknya baru terbit. Ya, jadi misalkan ada yang pecah kakak atau mungkin yang ada keluarga yang meninggal, ada juga misalkan yang pindah rumah. Nah, di sini teman-teman ada informasi update-nya. Jadi untuk kakak yang kurang dari 1 tahun ya, di sini diinformasikan oleh Pak Kepala UPT ya, TIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur ya. Di sini dijelaskan ya. Nah, yang terhormat rekan-rekan Helpdesk cabang dinas ya, ini mohon atensinya. Jadi untuk kakak yang kurang dari 1 tahun ya, jika status CPD itu calon peserta didik, itu adalah anak kandung. Nah, statusnya adalah anak kandung, mohon tidak ditolak pengajuan penerbitan PIN-nya apabila tidak melampirkan kakak lama atau surat keterangan dari desa. Ya, jadi artinya ketika pengajuan PIN dan kakaknya itu baru, artinya kurang dari 1 tahun, asalkan calon peserta didik ini sebagai anak kandung, ya jadi jangan ditolak, artinya diterima. Ya, artinya diterima.
Ya, apabila tidak melampirkan KK lama atau surat keterangan dari desa. Jadi artinya boleh tidak membawa surat keterangan dari desa asalkan statusnya itu adalah sebagai anak kandung. Nah, sekarang surat keterangan dari desa itu hanya diberlakukan untuk ini kakak yang kurang dari 1 tahun yang diminta melampirkan kakak lama, jadi boleh kakak lama, atau surat keterangan dari desa atau kelurahan hanya calon peserta didik yang statusnya bukan anak kandung. Ya, jadi yang kakak baru tetapi bukan anak kandung, ya itu harus ada surat keterangan dari desa atau bisa menggunakan kakak lamanya. Nah, di sini teman-teman, jadi yang kakaknya baru seperti ini ya. Jadi asalkan di sini kan ada bapak, ada ibu ya. Di sini ada anak ya. Kalau di poin 3 anaknya ini sebagai anak kandung, jadi yang diupload itu kan ada 2 uploadan ya. Jadi yang diupload adalah tetap kakaknya, kakak barunya, dan juga kakak barunya. Jadi kakak ini diupload dua-duanya. Yang penting asalkan anaknya ini adalah anak kandung. Jadi bukan selain anak kandung, intinya gitu. Nanti kalau bukan selain anak kandung berarti harus tetap menggunakan surat keterangan dari desa. Nah, nanti ketika kalian pengajuan PIN-nya ya, ketika pengajuan PIN itu kan di sini mungkin ada yang ditolak ya. Ada yang ditolak. Nah, di sini alasannya kakak kurang dari 1 tahun harus dilampiri surat keterangan yang dikeluarkan oleh RT atau RW ya, serta diketahui oleh kepala desa atau setempat sesuai dengan kartu keluarga barunya. Nah, dengan disertai penjelasan alasan perubahan keluarga atau bisa diganti dengan foto keluarga kartu lama. Kakak luar Jatim ya, ingat ya, kakak luar Jatim tidak bisa digunakan untuk mendaftar sekolah di Jawa Timur kecuali 1 kakak lengkap dengan anggota keluarga pindah rumah. Jadi artinya pindah di Jatim dan buat kakak baru dengan alamat sekarang tadi di Jatim ya. Jadi ya kakak yang baru ya, jadi nanti yang ditolak itu syaratnya ya tentunya anaknya sebagai anak kandung ya, dan yang kedua dia kakaknya adalah kakak Jatim. Maka ini tidak perlu minta surat keterangan dari desa. Nah, nanti ketika di sini kan ada output tulang berkas, Di sini ada unggah kartu keluarga. Ini kakak barunya yang diupload. Nah, ini terus tanggal terbit kakaknya, ini kan tanggal terbit kan baru kan 23 Mei. Nah, ini untuk surat keterangan dari RT RW ini juga yang diupload adalah kakaknya. Jadi yang atas dan bawah ya, yang diupload adalah kakak, yang bawah ini ada upload adalah kakak. Jadi tidak perlu lagi minta surat keterangan dari desa. Ya, asalkan tadi ya harus memenuhi 2 syarat tadi. Sekali lagi di kakak ini adalah statusnya sebagai anak kandung, dan kedua ini kakaknya adalah di provinsi Jawa Timur. Paham ya? Yang selain anak kandung, nah ini kan misalkan ada lainnya ataupun cucunya atau yang lainnya, kalau kakaknya baru berarti harus menyertakan surat keterangan dari desa. Paham teman-teman ya? Semoga bisa dipahami. Dan semoga ini bermanfaat ya, sehingga bagi adik-adik ataupun orang tua yang belum mengajukan PIN, sehingga jika memenuhi syarat ini ya tidak perlu lagi minta surat keterangan dari desa. Cukup diupload saja kakak barunya ya, kakak barunya silahkan diupload di 2 form tadi ya. Nah, di 2 form ini tadi. Oke teman-teman, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya Kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.